1. Multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Gejala multikolinearitas. Pengertian multikolinearitas sesungguhnya terletak pada ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi multikolinearitas, maka sebuah variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel lainnya di dalam model. Kekuatan prediksinya tidak handal dan tidak stabil. Nilai prediksi sebuah variabel bebas di sini adalah koefisien beta. Dalam situasi terjadi multikolinearitas dalam sebuah model regresi berganda, maka nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas atau variabel prediktor dapat berubah secara dramatis apabila ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model. Penyebab multikolinearitas. 1. Penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi akan lebih beresiko terjadi multikolinearitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. 2. Adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. 3. Adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Dampak dari multikolinearitas. 1. Koefisien parsial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. 2. Perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial. 3. Perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. 4. Nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Cara mendeteksi multikolinearitas. 1. Melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. 2. Melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error lebih dari 1, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. 3. Melihat rentang confidence interval. Jika rentang confidence interval sangat lebar, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. 4. Melihat nilai condition index dan eigenvalue. 5. Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. 2. Model regresi. Regresi linier adalah salah satu dari jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif, yaitu interval ataupun rasio. Tujuan regresi linier. Tujuan dilakukannya regresi linier antara lain adalah 1. Apakah seperangkat atau sekumpulan variabel prediktor signifikan dalam memprediksi variabel respon? 2. Variabel prediktor manakah yang signifikan dalam menjelaskan variabel respon? Hal ini dapat ditunjukkan dengan koefisien estimasi regresi. 3. Bentuk hubungan variabel bebas dan terikat. 4. Bentuk hubungan antara peubah bebas yang disimbolkan dengan X dengan peubah tak bebas yang disimbolkan dengan Y. Bisa dalam bentuk polinom derajat 1, disebut juga dengan linear, polinom derajat 2 atau kuadratik, polinom derajat 3 atau kubik, eksponensial, logaritma, sigmoid, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dalam analisis regresi korelasi biasanya dilakukan transformasi supaya menjadi bentuk polinom. Persamaan regresi. 1. Dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu satu peubah bebas, X, dalam satu peubah tak bebas, Y, mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. 2. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. 3. Dalam pengertian fungsi persamaan garis Y plus A plus BX
hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu x1, y1, dan x2, y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Persamaan garis melalui dua buah titik dapat dirumuskan seperti gambar di bawah ini. Analysis of variance atau ANOVA. ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Pembilang pada rumus variansi tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya, yang secara sederhana dapat ditulis sebagai sigma xi min mu kuadrat. Istilah jumlah kuadrat skor simpangan sering disebut jumlah kuadrat atau sum of squares. Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi dengan n atau n-1, maka akan diperoleh rata-rata kuadrat yang tidak lain dari variansi suatu distribusi. Rumus untuk menentukan varian sampel yaitu S kuadrat sama dengan sigma y1 min y kuadrat per n-1. ANOVA satu jalur dinamakan analisis varian satu jalur karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. ANOVA satu jalur digunakan dalam suatu penelitian memiliki ciri-ciri berikut. 1. Melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. 2. Perbedaan antara kategori atau tingkatan pada peubah bebas dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. 3. Setiap subjek merupakan anggota dari hanya satu kelompok pada peubah bebas dan dipilih secara acak dari populasi tertentu. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah ANOVA satu jalur. 1. Menentukan hipotesis H0 dan H1. 2. Menentukan taraf nyata alfa beserta F-tabel. 3. Menentukan kriteria pengujian. 4. Membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. 5. Membuat kesimpulan. ANOVA dua jalur. ANOVA dua jalur yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dan pengujian ANOVA dua jalur ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. ANOVA dua jalur ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Pengujian ANOVA dua jalur mempunyai beberapa asumsi, diantaranya 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal. 2. Varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. 3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Asumsi ANOVA dua arah tanpa interaksi adalah sebagai berikut. 1. Variabel dependen berskala interval atau rasio, data continuous. 2. Tidak terdapat outlier atau pencilan pada variabel dependen. 3. Dua variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. 4. Tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. 5. Variabel dependen terdistribusi secara normal. 6. Tidak ada hubungan antara kedua variabel independen.
Langkah-langkah uji ANOVA dua arah tanpa interaksi. 1. Menentukan hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata. 3. Menentukan kriteria pengujian. 4. Membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Asumsi ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Langkah-langkah. 1. Menentukan formulasi hipotesis. H0 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa I sama dengan 0. Pengaruh baris 0. H1 sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta J sama dengan 0, pengaruh kolom 0. H1 sekurang-kurangnya beta J tidak sama dengan 0. H0 alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan alfa beta IJ sama dengan 0, pengaruh interaksi antara baris dan kolom 0. H1 sekurang-kurangnya 1 alfa beta IJ tidak sama dengan 0. 2. Menentukan taraf nyata alfa beserta F tabel F alfa V1 V2. Untuk baris V1 sama dengan B-1, V2 sama dengan KB kali N-1. Untuk kolom V1 sama dengan K-1, V2 sama dengan KB kali N-1. Untuk interaksi V1 sama dengan K-1 kali B-1, V2 sama dengan KB kali N-1. 3. Menentukan kriteria pengujian untuk baris, kolom, dan untuk interaksi. H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F alfa V1 V2. H0 ditolak jika F0 lebih dari F alfa V1 V2. 4. Membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. 5. Membuat kesimpulan H0 diterima atau ditolak. Koefisien determinasi. Menurut Ghazali, pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, yang dapat diindikasikan oleh nilai ajas R². R kuadrat merupakan simbol dari koefisien determinasi atau R² atau R kuadrat. Memiliki makna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen atau X terhadap variabel terikat atau variabel dependen atau Y. Dengan kata lain, nilai koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama terhadap variabel Y. Nilai dari R² atau R kuadrat dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. R² atau R kuadrat sama dengan B1 dikali X1 dikali Y1 ditambah B2 dikali X2 dikali Y dibagi Y kuadrat. Dengan catatan, apabila R kuadrat atau R² sama dengan 0, maka variasi variabel bebas atau variabel independen atau X tidak dapat menjelaskan variasi variabel terikat atau variabel dependen atau Y sedikit pun dalam persamaan regresi. Apabila R² atau R kuadrat sama dengan 1, maka variabel bebas atau variabel independen atau X dapat menjelaskan variasi variabel terikat atau variabel dependen atau Y dalam persamaan regresi dengan sempurna.
Asumsi klasik residual. Uji asumsi klasik atau uji asumsi residual merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear. Uji residual identik. Uji residual identik digunakan untuk melihat homogenitas dari variansi residual. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara visual, yaitu dengan cara membuat scatter plot residual terhadap variabel responnya. Hasilnya adalah apabila residualnya identik, maka gambar pada scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu. Yang kedua, adapun secara numerik, pengujian keidentikan residual dapat menggunakan uji Glasser. Uji Glasser ini dengan meregresikan hasil himpunan I2 terhadap variabel prediktor. Uji hipotesis dari uji Glasser adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah penolakan H0. Yang kelima adalah kesimpulan. Uji residual independen digunakan untuk melihat apakah komponen error berkolerasi dengan urutan waktu, urutan ruang, atau korelasi pada komponen error itu sendiri. Apabila terjadi korelasi pada residual, itu artinya bahwa residual terjadi autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson. Adapun hipotesis uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dengan cara tersebut. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, statistik uji dengan cara yang telah terlampirkan. Yang keempat adalah daerah penolakan H0. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Residual berdistribusi normal. Salah satu uji yang dapat menguji residual berdistribusi normal adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama adalah hipotesis dengan cara yang telah terlampir. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga adalah statistik uji dengan cara yang telah terlampir. Kemudian yang keempat adalah daerah penolakan H0 seperti yang telah terlampirkan pada PowerPoint. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jika H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal.